Eyo, balik lagi di fans bola uncensored kali ini bahas Serie A. Oke, langsung aja kita singkat-singkat di hari Sabtu pukul 1.45 ini akan ada laga di Hellas di Verona ya dan Kapten Tim Nasional Indonesia kemungkinan akan bermain yaitu JITZES dengan Sassuolo-nya dan hari Sabtu adalah belit-belit banget anjing kata-katanya. Pokoknya akan ada laga antara Hellas Verona melawan Sassuolo. Ini hari Sabtu pukul 1.45 ya atau Jumat waktu Italia. Waktu Jumat malam. Karena saya ini orangnya cinta Indonesia, cinta tim nasional Indonesia. Jadi saya mendukung pemain tim nasional Indonesia yang memang sedang berkarir di luar negeri. Tentunya ini untuk menaikkan level dirinya sendiri dan juga untuk menaikkan level permainan tim nasional Indonesia dengan pemainnya ini tersebut dengan pemain Indonesia selalu bermain di level tinggi. Nah, karena di musim lalu Jay Itzes nih mendapatkan nasib yang kurang baik meskipun bermain hampir reguler tiap minggu dan sempat menjadi kapten setelah kapten dari Venezia itu cedera. Namun Venezia terdegradasi ya. Dan terbukti JZ menjadi tokoh utama, tokoh penting di Venezia sehingga pindah ke klub promosi yang juga juara Serie B musim lalu Sassuolo dan langsung meraih posisi utama, meraih tempat utama di starting line up. Ini tentunya menjadi hal yang positif, hal yang sangat baik untuk JITZES dan juga untuk tim nasional Indonesia. Saya sangat berharap untuk Sassuolo sendiri dapat minimal bertahan di apa ya bisa dibilang Serie A musim ini, di Liga Italia musim ini. Akan melawan Hellas Verona yang belum pernah meraih kemenangan sekalipun di Liga Italia musim ini. Kalau kita lihat ya, saya sempat melihat tadi sebelum memulai video ini, Mas, ternyata cukup banyak ya tim-tim di Italia yang memang belum pernah meraih kemenangan sekalipun musim ini. Ini sudah masuk ke pekan ke-6 nantinya. Dan ya, kita lihat Hellas Verona menjadi salah satu tim yang belum pernah meraih kemenangan. 3 kali draw dan kini berada di peringkat 17. Untungnya, Sassuolo sudah meraih 2 kemenangan saat melawan Lazio yang cukup krusial dan minggu lalu ya menang melawan Udinese. Tentunya Sassuolo ini lagi dalam tren yang cukup baik, seharusnya bisa kembali. Namun Hellas Verona tentunya tidak ingin kembali meraih kekalahan ataupun meraih hasil imbang. Ingin meraih kemenangan, seharusnya ini bisa menjadi peluang besar untuk Hellas Verona. Namun Sassuolo agak kesulitan. Sepertinya hasil imbang akan menjadi hasil yang fair menurut saya. Meskipun di sisi lain saya mengharapkan Sassuolo ya untuk dapat meraih kemenangan. Lanjut di hari Sabtunya kita langsung ke hari Sabtu, teman-teman, Sabtu malam. Di sini ada laga antara Lazio menghadapi Torino. Lazio tim yang dirundung kemalangan sebenarnya. Banyak sekali cobaan bagi klub ini di Serie A musim ini. Dimulai dari embargo transfer, tidak boleh transfer karena ada masalah problem ya di catatan keuangannya. Lalu juga banyak pemain cedera. Saya sebutin satu-satu. Ada Matias Vecino, ada Marusic. Marusic padahal kemarin main ya. Ada Manuel Lazari, Luca Pellegrini, Nicolo Rovella, Visayo Dele Basiro, dan Samuel Gigot. Serta ada pemain yang kena kartu merah ya. Kemarin Matteo Gendezi masih kena suspension, belum dapat bermain sejak menit awal. Ini Maurizio Sarri cukup pusing, harus cukup sering memutar otak bagaimana nantinya Maurizio Sarri bisa menurunkan performa terbaiknya bersama Lazio. Apalagi ini akan kembali bermain di Olimpico dan menghadapi Torino yang memang formnya belum terlalu baik musim ini ya kalau kita lihat. Meraih kemenangan mengejutkan saat melawan AS Roma, namun sisanya selalu kalah dan mendapatkan hasil draw saat melawan Fiorentina di match kedua, tapi sisanya selalu kalah. Torino masih belum dapat menunjukkan forma terbaiknya so far. Nah, Lazio diunggulkan seharusnya dengan skuad yang ada, Tati Castellanos apalagi kemarin baru saja meraih kemenangan ya melawan Genoa 3-0 lewat performa gemilang pemain depannya Tati Castellanos, Cancellieri dan juga Mattia Zaccagni. So far harusnya bisa bermain dengan sangat baik.
Memang banyak pemain yang cedera seperti Pellegrini atau dan Tavares. Ada Marusic mungkin cedera, Patrick atau Hisac bisa turun di lini tengah, kemungkinan Mario Gila dan juga Romagnoli akan mengisi pemain belakang, dan juga Ivan Provedel akan menjadi andalan di bawah misal gawang. So Lazio diunggulkan dan Torino cukup kesulitan sepertinya untuk menang di Olimpico nanti malam. Selanjutnya di hari Sabtu jam 8 malam juga ini akan ada laga antara Parma menghadapi Lecce. Carlos Cuesta, pelatih muda Parma 30 tahun, baru saja meraih kemenangan pertamanya bersama Parma di matchday kelima kemarin, dan yang mencetak dan menghadapi Torino yang memang formnya sedang buruk kini akan menghadapi Lecce yang belum pernah menang sekalipun, 3 kali kalah beruntun, dan kemarin sempat draw melawan siapa ya, Bolonya 2-2 lewat unggul 2 gol cepat. So Parma diunggulkan ya di matchday kali ini, di pertandingan nanti malam. Saya sebenarnya banyak harapan pada pelatih muda ini, Carlos Cuesta, mantan asistennya dari Mikel Arteta by the way dia ini. Kita lihat bagaimana ia dapat menampilkan performa terbaiknya, karena Parma cukup sering memberikan kesempatan ya untuk pelatih-pelatih muda setelah sebelumnya Christian Cifu, dan Cifu kini melatih Inter Milan. Dan Parma diunggulkan melawan Lecce nanti malam. Selanjutnya teman-teman, ini adalah laga antara Inter Milan akan menghadapi klub satu-satunya klub yang belum pernah kalah di Serie A, yaitu Cremonese. Inter Milan kembali meraih form terbaiknya ya setelah kalah berturut-turut melawan Udinese dan juga melawan Juventus. Dan kemarin Liga Champion kita lihat dulu ya. Aduh, ngelek. Liga Champion, Liga Champion. Inter melawan Slavia Praha menang 3-0 teman-teman. Sebelumnya juga meraih kemenangan melawan Cagliari 2-0 dan juga Sassuolo. Ini tentunya akan agak sulit untuk Cremonese meskipun pernah mengalahkan saudara Inter Milan AC Milan di match pertama dengan skor tipis 2-1 di San Siro. Apakah Cremonese bisa kembali mengalahkan tim dari Milan di San Siro lagi? Namun tampaknya akan sulit. Kalau kita lihat di 3 pertandingan terakhir, Cremonese ini terus meraih hasil draw ya. Di matchday ketiga draw lawan Hellas, di ketiga lawan Parma, dan terakhir lawan Como ini draw satu sama. Uh, Emil Laudero di Cremonese sendiri masih belum ada informasi. Terakhir katanya cedera betis, dan saat melawan Como digantikan oleh Silvestri. Kemungkinan saat melawan Inter Milan nanti malam Silvestri akan kembali turun. Belum ada informasi Emil Laudero akan kembali turun di bawah misar gawang. Tentunya ini juga menjadi alarm juga bagi tim nasional Indonesia. Infonya katanya tidak terlalu parah. Cuman beberapa sumber menyebutkan bahwa bisa absen hingga 2 sampai 3 pertandingan. Kalau kita lihat memang cedera betis segituan gitu. Kalau misalnya lama recovery-nya. Tapi kan ini katanya ringan ya. Kemungkinan uh, apa ya, sembuhnya atau recovery-nya bisa lebih cepat. Terlebih Emil Audero ini dibutuhkan tenaganya oleh tim nasional Indonesia saat nanti akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Di sisi lain nih, Inter Milan ingin mengejar ketertinggalannya setelah kalah di 2 laga awal dan bermain sangat baik. Terutama yang menjadi catatan saya adalah striker dari Inter Milan, banyak variasi, dan keempat-empatnya lah saya bilang 4 pemain ini bisa, bukan bisa ya, memang bisa mencetak gol karena striker, namun sudah memberikan kontribusi gol yang cukup berarti bagi Inter Milan. 2 striker utamanya Marcus Thuram dan juga Lautaro Martinez tak tergantikan. Lalu juga Pio Esposito dan juga Yohan Boni itu tampil cukup baik meskipun sebagai pelapis, tapi dapat memberikan gol dan juga mendapat memberikan penampilan yang cukup baik di bawah Christian Chifu. So Inter Milan seharusnya bisa memberikan kekalahan pertama bagi Cremonese di Serie A musim ini. Oke, selanjutnya di sini ada Atalanta menghadapi Como FC. Oh, Atalanta juga jadi tim yang belum pernah kalah, guys. Sorry ya, sama dengan Cremonese, 2 kali kemenangan, 3 kali draw. Akan menghadapi Como di bawah Cesc Fabregas menghadapi Nikopas.
yang tampil sangat baik di awal musim ini. Sudah 3 man of the match dia dapatkan. Selalu memberikan kontribusi gol, hampir selalu memberikan kontribusi gol dan assist di setiap pertandingan Como. Di sisi lain Atalanta tampil cukup oke sebenarnya. Meskipun di awal musim tidak terlalu panas, 2 kali draw uh, sampai akhirnya berhasil meraih kemenangan. Dan di Liga Champions pun kemarin menang 2-1. Kini akan menghadapi Como yang secara di atas kertas Atalanta harusnya unggul menghadapi Como. Namun Como tidak mudah, feeling saya. Salah satu tim dengan high spirit, vibes-nya mirip seperti Sunderland di Premier League. Banyak diisi pemain muda, diisi pemain potensial, pelatih muda berbakat. Bedanya di apa ya, di Premier League nih Regis Lebris ini agak sedikit lebih senior dibandingkan Cesc Fabregas. Namun Cesc Fabregas salah satu pelatih muda ambisius yang ada di dunia sepak bola dan bermain di top level saat ini, akan menghadapi Ivan Juric, pelatih berpengalaman di Serie A. Kita lihat siapakah yang akan menang. Atalanta diunggulkan, but Como tidak akan mudah. Lanjut. Dia Udinese akan menghadapi Cagliari. Udinese yang di 2 laga awal kalah terus. Yang pertama lawan Milan 3-0 dan melawan Sassuolo, akan menghadapi Cagliari yang juga performanya nggak oke-oke amat meskipun sudah meraih 2 kemenangan sama seperti Udinese poinnya. Cagliari 10, Udinese 11, battle of the mid table, pertarungan di papan tengah. Secara kualitas mungkin berimbang, hasil hasil draw mungkin akan menjadi hasil yang fair. Tapi kedua tim membutuhkan kemenangan. Prediksi saya sepertinya ini dua timnya sama kuat ya. Kemungkinan akan draw dan ya skornya tipis-tipis lah. Mungkin draw pun satu sama atau dua-dua top. Oke, selanjutnya laga antara Bolonya menghadapi AS Pisa yang belum pernah meraih kemenangan lagi-lagi. Tadi sudah ada berapa nih berarti AS Pisa, lalu juga ada pertama tuh Hellas Verona, lalu ada Lecce. Sudah ada 3 tim yang belum pernah meraih kemenangan sekalipun di Liga Italia. Dan kini akan menghadapi Bolonya yang seharusnya bisa menang lawan AS Pisa di bawah asuhan Gilardino ini. Si AS Pisa belum dapat berbuat banyak. Di sisi lain, nah, Bolonya uh, ingin terus meraih kemenangan, ingin terus kembali meraih glorinya setelah lalu bermain di Liga Champions. Musim kemarin ditinggal Thiago Motta tidak terlalu baik. Kini dengan pelatih barunya Spalletti. Spalletti ya pelatihnya Bolonya ya. Takut salah, cek dulu guys. Dan musim lalu sebenarnya nggak kurang-kurang amat. Si Bolonya ini meraih Coppa Italia ya. So put some respect buat Bolonya. Spalletti ya, Vincenzo Italiano pelatih. Vincenzo Italiano. So Bolonya harusnya bisa menang lawan AS Pisa. Selanjutnya ini juga lagi-lagi ada tim yang belum pernah kalah, belum pernah menang di Liga Italia dan ini merupakan salah satu nama besar ya terutama di era 2000-an. Itu Fiorentina, teman-teman, belum pernah menang di Serie A musim ini, akan menghadapi AS Roma yang tampaknya memasuki perburuan gelar juara Liga Italia bersama bersama Gian Piero Gasperini. Asperona lagi. AS Roma so far sudah meraih 4 kemenangan dari 5 laga. Sangat baik, cukup solid permainannya. Salah satu tim yang saya prediksi di awal musim menjadi tim yang berbahaya dan terbukti. Kini berada di posisi ketiga mengoleksi 12 poin bersamaan dengan Napoli dan juga AC Milan. Kini akan menghadapi Fiorentina yang belum pernah meraih kemenangan perdana. Namun akan sulit juga Fiorentina untuk dapat keluar dari rantaian hasil negatif. Akan bermain di Firenze di stadionnya. So, tapi AS Roma menurut saya akan sedikit diunggulkan. Selanjutnya Napoli akan menghadapi Genoa. Napoli yang mengalami kekalahan saat melawan AC Milan minggu lalu tentunya tidak ingin berlarut-larut, ingin kembali meraih kemenangan. Dan ini momennya pas menghadapi Genoa di bawah Patrick Vieira yang tidak terlalu baik. 3 kali kekalahan, 2 kali draw. Kini berada di peringkat 19, hanya kalah oleh Lecce. Uh, Napoli punya semuanya untuk menang. Tidak ada pemain yang significantly cedera mungkin sejak awal musim, Buongiorno dan Lukaku.
Sisanya pemain ini tampil fit seperti Rasmus Højlund yang baru saja mendapatkan Man of the Match di laga Champions League tengah pekan kemarin. Kemarin bagi saya ya. Menang 2-1 nih lawan Sporting Lisbon. So Napoli seharusnya bisa mengatasi Genoa dengan mudah dan saya berharap pemain-pemain uh, apa ya yang dari X United terusnya Rasmus Højlund dapat perform lah kembali ke perform. Oke, lanjut aja kita ke sajian utamanya. Lagi-lagi ada tiga berarti ya tim yang belum kalah di Serie A ya. Sorry, ada Cremonese, Atalanta, dan Juventus. Juventus tiga kali kekalahan dan dua kali draw. Ini akan menghadapi AC Milan, tim di peringkat pertama yang secara mengejutkan tiba-tiba di peringkat pertama. Dan akan menghadapi Juventus yang in high spirit sebenarnya. Meskipun secara di Eropa Juventus tidak terlalu baik, kemarin pun meraih hasil draw saat melawan siapa sih? Melawan kuning-kuning juga. Lalalala, lupa. Oh, Villarreal. Sebelumnya melawan Borussia Dortmund, kini melawan Villarreal. Juventus tentunya ingin terus meraih kemenangan. Kini posisi persaingan di empat besar ada Juventus, Roma, dan Napoli dengan Inter Milan juga posisi kelima. Kelima tim kemungkinan akan terus bersaing menjadi yang terbaik di Italia. Dan juga Allegri ingin membuktikan kepada fans Juventus bahwa dirinya masih tangguh di Liga Italia. AC Milan agak sedikit gangguan, itu ada Pervis Estupiñán yang kemarin terkena kartu merah saat melawan Napoli. Nah, sehingga kemungkinan di posisi kiri kita belum tahu siapa yang akan mengisinya bagi AC Milan sendiri. Di sini AC Milan high spirited tapi Juventus bermain cukup stabil, cukup cukup meyakinkan sebenarnya meskipun di dua laga terakhir meraih hasil imbangnya saat melawan Atalanta kemarin satu sama dan juga melawan Hellas Verona. Nah, AC Milan formnya cenderung lebih baik dibandingkan ya Juventus. Juventus terus-terusan draw di Liga Italia dan juga di Liga Champion. Udah segitu aja teman-teman. Thank you yang udah menyimak. Ciao.